Ini epikardium. Ini lebih spesifik ya. Dia lebih cenderung disebut dengan lamina visceralis. Kenapa? Karena otot jantung yang paling luar yang bersebelahan dengan lamina visceralis itu disebut epikardium. Kemudian bagian jantung yang berisi otot itu disebut miokardium, dan bagian jantung yang ada di sisi dalam yang membentuk ruang jantung disebut endokardium. Ya. Pada dasarnya untuk mamalia dan aves, unggas, ya, ruang jantung itu terbagi menjadi 4. Ya, ruang jantung terbagi menjadi 4, yaitu atrium dexter, atrium sinister. Nah, atrium dexter itu ada bagian yang berbentuk seperti apa ya? Jadi kalau kalian bayangkan ya, kalau kalian bayangkan ini ada satu rongga seperti ini, ya. Kemudian sisi luarnya itu ada suatu struktur buntu seperti ini, ya. Struktur buntu seperti ini, ya, itu menyerupai telinga kita. Maka bagian inilah yang disebut dengan auricula. Ya, bagian itulah yang disebut dengan auricula. Nah, Dexter itu kanan apa kiri, Nek? Kanan, Dok. Kanan. Biasanya saya mengajak kalian mengingat, ya, saya mengajak kalian mengingat. Perhatikan vena ini, Nak, ya, perhatikan vena ini. Vena itu adalah pembuluh darah yang balik ke jantung. Sementara arteri, ya, arteri itu pembuluh darah yang keluar dari jantung. Itu perhatikan dulu. Vena tadi apa, Nak? Pembuluh darah yang balik ke jantung. Balik ke jantung. Ya, balik ke jantung. Sekarang huruf A dan huruf V di dalam alfabet A, B, C, D, E, F, mana yang lebih dulu? Mana lebih dulu? Dalam urutan alfabet, mana lebih dulu? Huruf A. Maka, gini caranya mengingat. Perhatikan. Ya. Vena masuk ke atrium kanan. Kanan bahasa Latinnya dexter. Vena masuk ke pembuluh, masuk ke atrium kanan. Ini bacanya apa ini? Karbon dioksida. Isinya K. Ya. Kanan karbon dioksida. Dan pembuluh darah vena yang bermuara ke atrium kanan, atrium dexter, itu adalah apa, Mas? Maem. Ada di belakang. Ya. Pembuluh yang, jadi ini perhatikan, pembuluh vena yang masuk ke atrium dexter itu namanya vena cava. Jadi nulisnya pakai C. CA, aduh saya nggak bisa menguasai kalau pakai mouse biasa. Cava, ya, cava, vena cava. Perhatikan ya, vena dengan vena cava, ya, bermuara ke atrium kanan, berisi karbon dioksida. Nah itu yang adik gunakan untuk patokan mengingat yang lainnya. Ya, mengingat yang lainnya. Sekali lagi, kava kanan,
karbon dioksida. Sampai sini ada yang nggak ngerti yang saya maksud? Ngerti? Ngerti ya? Ini jembatan keledainya. Setelah dari atrium dexter, dia akan turun ke ventricle dexter. Ya. Setelah dari atrium dexter, dia akan turun ke ventricle dexter. Selanjutnya keluar dari jantung. Vena apa arteri? Arteri. Betul. Menuju paru-paru. Bahasa Latinnya paru-paru apa? Pulmo. Maka dari ventricle dexter menuju paru-paru, ya, itu adalah arteri pulmonalis. Sampai sini ngerti? Pertanyaannya, isinya CO2 apa O2 ini arteri pulmonalis? O2 dong. CO2. CO2. Oke, Muhammad Ilham. Kenapa CO2, nak? Karena belum sampai disaring. Iya, belum sampai ke paru-paru. Belum sampai ke paru-paru. Jadi belum terjadi proses difusi O2, CO2. Paham sampai sini? Sehingga dengan demikian, arteri pulmonalis itu isinya adalah CO2. Jadi kalau nanti ada soal, pembuluh darah arterial berisi oksigen, jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Arteri pulmonalis, pembuluh arterial, pembuluh darah arterial adalah pembuluh darah yang berisi oksigen. Benar atau salah? Salah. Kenapa, Ilham? Karena masih dibawa ke paru-paru darahnya. Pembuluhnya itu arah ke Pembuluh paru-paru. arterial itu salah satunya adalah pembuluh pulmonalis. Gitu. Ngerti ya? Yang membawa CO2. Sekarang sampai ke paru-paru. Dari paru-paru sudah terjadi difusi CO2, O2. CO2 sudah dilepaskan, O2 dimasukkan, ya, ditransfer dikirim ke secara difusi, dikirim ke vena atau arteri. Vena atau arteri? Vena. Iya, vena. Dari paru-paru berarti vena Pulmonalis. betul. Berisi CO2 apa O2? O2. Nah, jadi kalau nanti ada soal pembuluh darah venosal kaya akan CO2, jawabannya juga salah. Ngerti? Ngerti ya? Oke, Dok. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk mengingat atrium dengan ventrikel sama dengan ini. A, V dalam urutan alfabet, A dulu kita sebut, berarti atrium dulu, tapi sudah tidak lagi ke kanan, melainkan ke kiri, sinester. Nice, ya. Nah, ini ada bagian jantung ya, kalau ini adalah auricula. Ini auricula, yang ditunjuk adalah ini. Kantong buntunya, tapi kalau ini adalah atriumnya. Ya, yang saya centang, itu adalah atriumnya. Tapi kalau ini memang buntu ya nak ya, ini memang buntu ini. Ya, ini memang buntu. Ini memang buntu. Makanya ini disebut auricular sinester. Nah, ini ventrikel kiri. Pembuluh darah yang bermuara di sini apa? Pembuluh darah yang bermuara di atrium? Vena pulmonalis, alhamdulillah. Pinter. Ya. Nah, ini sebaliknya ini atrium dexter, ini ventricle dexter. Kemudian perhatikan ini. Perhatikan ujungnya ini. Ya. Kalau kalian perhatikan, anggap aja ini ada pembuluh darah, ya. Anggapan ini adalah batas antara sinester dengan dexter. Menurut kalian,
ujung tumpul ini, ujung runcing ini, itu posisinya lebih ke Sinister apa lebih ke Dexter? Lebih ke Sinister apa lebih ke Dexter? Hmm? Lebih ke Lihat, sinister, Dok. betul. Itu sebabnya organ jantung itu cenderung posisinya ada di kavum torak yang Sinister. Paham? Paham ya? Paham, Dok. Sedangkan yang sisi Dexter itu lebih tertutup oleh paru-paru. Kok sisi Dexter. Nah, ini interiornya ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah atrium ya, ini adalah atrium. Kita perhatikan ini. Ini dindingnya lebih tebal. Ya. Ini dindingnya lebih tebal. Berarti ini sinister, nah. Ya. Ini sinister. Loh. Oh, harusnya ini dindingnya lebih tebal, ini yang sinister. Oke lah, kita ikut aja. Ya, mungkin ini cara pandangnya, sudut pandangnya agak yang jelas nanti kalau ada pertanyaan, dinding miokardium sinister dan Dexter itu tebal yang mana, maka jawaban kalian tebal yang sisi sinister. Paham ya? Ini mungkin posisinya agak ke arah sinister ya. Jadi ini atrium sinister karena ini di sini sudah ada sinister, ini atrium ventricle sinister ya. Ini atrium Dexter, ini ventricle Dexter. Oke, baik. Apa Mas? Hah? Apa? Desi? Mau maem? Ya, sebentar. Nak, sebentar ya. Sebentar, saya tak panggil anak saya. Ini Bapak minta maem. Sebentar, sebentar. Baik, Dok. Terima kasih sudah menunggu ya. Ntar saya buka dulu ini saya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini yang sebelah sinister ya. Ini pembuluh darahnya. Kita perhatikan ini yang masuk ke atrium sinister. Berarti ini adalah arteri pulmonalis. Sementara ini tidak terlihat ya. Dia ada di sebelah sana. Nah, ini adalah vena cava. Dan ini adalah eh, miokardium. Nah, sekarang perhatikan ini ya. 8 ini ventricle sinister, 10 ini ventricle dexter. Ini ada sekat ya, yang sekat dalam bahasa Latin disebut septum. Septum di antara ventricle, berarti septum di antara interventricularis. Ya. Jadi jangan dihafalin, Nak ya. Oh iya, kalian belum pernah ketemu saya ya dari awal ya. Saya biasanya kalau masuk ke kelas baru ya, saya tidak pernah bosan-bosan, ngapunten sangat teman-teman yang non muslim. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau di agama Islam,
Ayat yang pertama kali turun itu apa, Nak? Ilham? Ayat yang pertama kali turun apa? Iqra. Ya, betul. Iqra bismi rabbikal a'la dan seterusnya. Betul ya? Iqra. Iya. Apa artinya Iqra, Nak? Bacalah, Dok. Bacalah. Kalian tidak disuruh untuk menghafal. Sama, ini pun demikian. Dan semuanya aja. Saya selalu menyatakan pada kalian semua, ya. Saya selalu katakan pada kalian semua, yang pertama terlihat dulu, terbaca, baru termemori, Nak. Kalau kalian hanya mengandalkan SKS, sistem kebut semalam, waduh sulit sekali. Ya, jadi kayak seperti ini kalau menurut saya boleh kalian gambar lagi. Kalau saya sih lebih senang kalian gambar lagi. Nggak usah dikasih apa clue-clue ini, cuma kalian kasih aja Sinester, Dexter. Setelah itu kalian paksa otak kalian untuk membaca ini apa. Termasuk tidak apa-apa, nggak akan terganggu mereka. Karena pakai ya, termasuk ini anak wedokku, anak perempuan saya berteriak manggil anaknya. Kalian dengar nggak? Nggak denger, Dok. Iya, pintar Enggak nggak sih. dengar. Karena saya pakai headset. Soalnya cucu saya itu mainan air dia. Panggil mami, nggak kena maminya Uti, ya. Jadi ini, padahal maminya dulang akungnya. Nah ini ya, nih kalian perhatikan. Jadi ini septum, jadi sekali lagi ikro ya, Nak, ikro. Semuanya aja, tidak hanya yang muslim, semuanya aja. Pertama, terlihat. Kalian harus mengupayakan ini terlihat. Entah mbok tempelkan, entah bawa buku saku. Kalau anak perempuan nggak tahu nanti apakah salah satu dari kalian anak wali saya atau bagaimana saya tidak tahu. Biasanya saya selalu mengatakan kalian punya buku saku. Kalau di pramuka itu kan ada buku notes kecil ya, Nak ya, buku saku, betul nggak? Betul ya. Nah, buku saku itu kalian isi dengan gambar-gambar ini. Nggak usah dikasih apapun juga. Kemudian kalian paksa diri kalian untuk misalnya anatomi hari Senin. Maka satu hari, Senin atau Minggu, kalian pegang buku itu dan kalian baca terus. Baca, 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 dan dibaca. Nah, kalau kalian selesai, misalnya kalian punya waktu 10 menit gitu ya, kalian tutup lagi ini. Nah, kalian tutup buku ini ya. Kalian tutup buku ini. Kalian buka, itu jangan meneruskan, Nak. Jangan sekali-sekali meneruskan, tapi kalian buka dari awal lagi. Ya. Kalian buka dari awal lagi. Sampai insya Allah, karena kalian orang eksak ya, anak-anak eksak, insya Allah nggak sampai seminggu atau 5-6 kali Anda membaca, kan sudah tahu. Enggak, 14. Apa itu, Birgita, Nadia? Ada apa? Maaf, Bu, kepencet. Ya, oke. Itu ya. Jadi sekali lagi ikro. Ikro, baca, 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 dan dibaca. Sekali lagi, terlihat, terbaca, termemori. Terlihat, terbaca, termemori. Ini perlu effort sendiri, Nak. Kalau nggak gitu, anatomi menjadi sulit. Amat sangat sulit. Kemarin ujiannya, kuisnya gimana? Bisa nggak? Susah ya? Mudah-mudahan hasilnya bagus. Saya belum lihat hasilnya bagaimana. Demikian pula ini, Nak, ya. Katup tricuspidalis, katup mitralis. Ini juga nih. Caranya mengingat begini, Nak. Dexter, bahasa Latinnya? Bahasa Indonesianya? Kanan. 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 Karbon dioksida. Kava. Betul ya? Betul ya? Betul. Di dalam metabolisme sel diasumsikan bahwa karbon dioksida itu adalah
senyawa yang harus dibuang. Betul nggak? Betul, Dok. Anggap aja dia jahat. Dia penjahat. Maka yang jaga harus banyak. Oleh sebab itu, antara atrium dengan ventricle dexter itu tricuspidalis. Katup bahasa Latinnya valvula. Valvula tricuspidalis. Tri itu berapa sih? 3. Betul. Yang sinester itu katup bicuspidalis. Bi itu berapa sih? 2. Partneran. 2 partner. Partner, mitra. Maka dia disebut katup mitralis. Ngerti? Ngerti ya? Jadi cara mengingatnya seperti itu. Ingat anatomi tidak bisa mbok hafal ya. Yang kedua yang saya selalu sampaikan pada kalian, misalnya Anggi, tolong saya nak ambilkan saya gelas. Apa yang ada di benaknya Anggi? Gelas, sendok, piring, garpu, pisau, atau apa? Gelas. Gelas kan? Bukan pisau kan? Ya. Padahal gelas itu kan GELAS, betul? Betul. Nah, dengan demikian, begitu kita mengatakan mitralis, bukan MITRALIS, bukan. Tapi kita harus langsung ingat, oh iya, mitralis, partner, oh iya, bicuspidalis, oh iya, ada di posisi sinester. Paham nak cara belajar cara belajar anatomi? Paham ya? Kalau Anda tidak bisa seperti ini, anatomi sangat susah. Nanti Anda masuk ke semester 2 itu yang paling susah. Sama-sama 3 SKS. Ya, tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan cara belajar seperti ini, insya Allah kalian akan jauh lebih mudah. Ingat, gelas bukan GELAS. Ya, tetapi foto dari gelas itu. Image dari gelas yang ada di memori kalian. Kalau saya bilang jilbab, tentunya kalian akan ngambilkan saya jilbab, bukan baju. Betul nggak? Betul ya? Jadi bukan BAJU, bukan. Bukan JILBAB, bukan. Tapi jilbab. Itulah anatomi. Nah, selama Anda bisa menghandle itu, menguasai itu, maka anatomi menjadi sangat mudah. Ya. Auricula, ya, itu adalah bagian dalam dari auricle tadi. Ya, kalau auricle itu tadi yang buntu tadi, nah ini auriculanya ya. Nah, kalau misalnya nanti di luar saya menyebutkan auricula misalnya pada saat ujian, benar apa enggak ya? Benar. Ya, tetap benar. Karena ini nanti pasti kalian akan ketemu di semester 2. Dan ini pasti nanti akan keluar di ujian praktikum, pasti sudah. Ya, makanya kuasai mulai dari sekarang. Nah, ini ya. Nah, tadi kalau kita perhatikan, katup jantung itu pertama adalah antara ventrikular dan antara interventrikular ya. Nah, ini adalah valvula tricuspidalis. Ini adalah valvula bicuspidalis atau mitralis ya. Dan ingat yang di antara nanti akan tahu ya, nanti di semester 2 akan tahu bahwa sebenarnya katup itu masih ada lagi. Katup yang membatasi atrium dengan pembuluh darah ya. Dan katup yang membatasi antara ventricle dengan pembuluh darah. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang terpenting bagi kalian adalah ini. Sebentar, ini saya pindah dulu. Agak sulit untuk kursornya. Ya, ini yang penting ini. Arteri itu terletak di profunda. Profunda itu artinya apa? Di sebelah di sebelah dalam. Ya, betul, di sebelah dalam. Ya, profunda itu di sebelah dalam.
Kira-kira Nadia bisa bantu saya jawab, Nak. Kenapa kok dia letaknya di profunda, Nak? Tidak di permukaan atau superficial? Oh, sorry. Seperti halnya vena ini lebih di permukaan. Kenapa? Kalau arteri itu di profunda, tidak di superficial. Nadia mungkin bisa jawab? Bisa bantu saya? Mungkin karena tekanannya lebih kuat. Kenapa kok tekanannya lebih kuat? Jawaban itu benar. Kenapa tekanannya lebih kuat? Karena dia keluar dari jantung, makanya tekanannya harus kuat. Ya, tekanannya harus kuat. Makanya dia posisinya agak di profunda. Contohnya di sini ya. Kalau mereka yang naudzubillah min dzalik mau bunuh diri, ini mesti disayat. Mengapa? Karena pada bagian pergelangan tangan kita itu ada arteri yang posisinya ada di permukaan. Makanya kita bisa menghitung pulsus di sini. Pulsus itu adalah denyut nadi. Nah, itu sangat bahaya. Kalau luka ya sudah, nanti darahnya memancar, bukan mengalir. Ya, kalau vena itu darahnya mengalir. Ya. Nah, ini ya tekanannya lebih kuat. Nah, dengan demikian kalau ada dua seperti ini, nah, jangan diingat semuanya. Kalian ingat salah satu aja. Ya, diingat salah satu. Nah, sekarang pembuluh arterial, ya. Dinding dari pembuluh arterial itu terbagi 3 lapis. Interna, media, adventia. Oke, sekarang bagaimana caranya mengingat? Intima. Nadia dengan Anggi adalah teman yang sangat intim. Kemana ada Nadia, di situ ada Anggi. Artinya apa? Kalian so close kan? Sangat dekat. Betul. Berarti lapisan. Kita tahu bahwa pembuluh darah itu bawanya adalah darah. Berarti yang berhubungan dengan darah itulah intima atau bagian dalam. Makanya ini disebut dengan endotel. Paham? Nah, Paham, Dok. pada tunika interna ini itu ada suatu lapisan yang disebut dengan membran elastika interna. Artinya apa? Di sebelah luar dari endotel. Makanya disebut dengan subendotel. Ini penting karena apa? Apa ini namanya? Pembuluh darah, sorry. Sel darah putih, ya, sel darah putih, kalau terjadi proses peradangan, dia akan berosot keluar dari pembuluh darah menuju ke area yang mengalami infeksi. Nah, kalau dia tidak ada bagian yang bisa dia berosoti, ya, kalau tidak ada bagian yang tidak bisa dia berosoti, ya dia akan kesulitan, gitu ya. Nah, lapisan yang kedua itu adalah tunika media. Kalau ini berisi tel. Ingat epitel, nak. Ya, ingat epitel. Jadi bagian ini adalah bagian epitel. Ingat fungsi epitel itu melindungi. Ya, melapisi. Maka yang kedua, media. Saya pesen kaos ukurannya M. Artinya kan nggak large juga nggak small, betul? Betul ya? Large itu artinya apa? Besar kan? Besar, Small artinya? kecil, Berarti M artinya? medium. Tengah-tengah. Medium. Ya. Tengah-tengah. Ya. Tuh. Oleh sebab itu di situ dia akan terdiri dari otot polos. Ya. Terdiri dari otot polos. Maaf ya sedikit terganggu. Beliaunya minta dahar. Ya. Dan juga terdiri dari jaringan elastis. Kemudian lapisan yang terluar, ya, lapisan yang terluar itu adalah tunika adventitia, itu berisi
jaringan fibrosa, berarti dia ada serat-seratnya, dan fibroareolar. Sama ya, serat juga. Ini nanti akan diperjelas di histologi ya, ya, diperjelas di histologi. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalian jangan ngapalin ini, harus ikro, ya, harus ikro. Jadi ini kalau ini anggap aja sebagai selang, maka ini lumennya atau bagian dalam yang akan dialiri oleh darah. Nah, ini endotel. Ya. Endotel. Nah, ini subendotel. Ya. Baru kemudian tunika media, isinya otot polos dan jaringan ikat. Dan yang terakhir itu adalah jaringan tunika adventia yang terdiri dari jaringan fibrosa dan fibroareolar. Dok, ini apa, pembuluh darah? Iya, betul, ini pembuluh darah. Jadi pembuluh darah juga akan mendapatkan aliran darah. Kenapa? Karena ini adalah sel. Nah, jadi dia harus hidup. Jadi tetap dia juga akan mendapatkan pembuluh darah. Vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang balik ke jantung. Nah, kebanyakan vena itu melawan gradien bumi. Ya, melawan gradien bumi. Jadi dia naik ke atas. Itu sebabnya pada vena itu ada katup. Itu sebabnya pada vena kalau terjadi injury, terjadi luka, dia itu rembes, tidak memancar. Ya, karena ada katup. Oke, ini jenis-jenis pembuluh darah, ya. Di sini ada aorta, arteri, kapiler, sinusoid, vena, venule. Nah, kapiler itu sebenarnya vena juga ada kapilernya, dan sinusoid sebenarnya kapiler itu adalah ujung dari arteri dan vena. Nah, ya, kalian garis bawah ini, makin kecil diameter pembuluh darah, tunika medianya makin tipis. Artinya apa? Otot polosnya makin sedikit. Ya, otot polosnya makin sedikit. Artinya apa? Tekanan aliran dari pembuluh darah itu menjadi lebih kecil. Ya, tidak ada kontraksi di situ. Nah, ini. Aorta ini yang keluar dari jantung. Nah, yang keluar dari ventricle sinister. Itu aorta. Cabang dari aorta itu namanya arteri. Nanti di semester 2 akan diperjelas. Kemudian lebih kecil lagi diameternya disebut arteriol. Ya, sedangkan yang masuk ke jaringan itu disebut kapiler. Nah, di kapiler inilah proses apakah itu difusi, apakah itu osmosis, apakah itu transport aktif itu terjadi. Ya, di dalam kapiler ini. Jumlah kapiler beragam tergantung dari aktivitas organ. Misalnya, kalau sapi itu bunting, maka kapiler pada mamenya itu akan terlihat lebih jelas, lebih tebal, ya, arterinya lebih tebal dan lebih habis nih. Alhamdulillah, pintar. Ya, lebih jelas dan lebih tebal. Ya. Nah, organ yang mempunyai jumlah kapiler yang banyak itu adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu kelenjar yang menghasilkan hormon. Ya, menghasilkan hormon. Kemudian substansia kelabu pada sistem saraf pusat. Nanti setelah ini kita akan belajar sistem saraf. Ginjal, jantung, otot, kulit, dan jaringan lemak. Itu kapilernya banyak. Ya, yang kapilernya sedikit, tendo, fascia, ligamen, dan tulang. Jadi yang terkait dengan perlekatan itu jangan banyak-banyak. Tapi kalau pada venter dari otot, ingat ya kemarin ya, bagian tengah dari otot kan namanya venter itu, perut itu. Betul nggak? Di situ nanti yang akan berkontraksi. Nah, itu kapilernya harus banyak. Karena apa?
karena membutuhkan nutrisi, energi, oksigen, hormon. Sinusoid itu merupakan bagian kapiler pada organ-organ yang tertentu. Maaf ya, saya berhenti karena ada notifikasi di tempat saya, internet, your internet unstable. Makanya saya berhenti, percuma kalian tidak akan mendengar saya. Jadi ingat ini ya, hati, limpa, sumsum tulang, itu dia banyak sinusoidnya. Ya. Sinusoid itu tidak di luar organ, tapi dia masuk ke dalam organ. Ya, dia bagian dari organ. Kenapa kok hati? Karena ingat, detoksifikasi racun. Ya, penetralan dari racun. Nah, sudah. Kalau arteri sudah kuasai, kalian kuasai, berarti vena tinggal kebalikannya. Ya, vena tinggal kebalikannya. Nah, ini ya, ini kita lihat ini kapiler, ini arteriolnya, kemudian ini adalah kapiler yang terbuka. Ini adalah sphincter atau katup, ya. Nah, ini adalah kapiler yang tertutup, tidak terbuka seperti ini tertutup, ya. Nah, ini adalah venule, ya. Anastomosis itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Hubungan, ya. Hubungan. Hubungan langsung antara arteri dan vena. Nggak mungkin kan arteri kosong, vena, kan nggak mungkin. Bocor pembuluh darahnya. Ya kan? Bagaimanapun juga arteri pasti akan langsung ketemu dengan vena. Seperti yang kalian lihat di sini. Di mana bagian yang terpisah? Tidak ada. Setelah arteriol, dia langsung vena. Ya, setelah arteriol, dia langsung vena. Nah, hubungan antara kapiler arteriol dengan venul itu yang disebut dengan anastomosis. Ya, anastomosis. Dia punya peranan yang sangat penting, terutama pada lambung, ya, ketika kita beristirahat, gitu ya. Jadi aliran darah itu bisa dikontrol. Dan pada saat pengaturan temperatur, makanya biasanya orang-orang tuh kalau ngecek demam apa enggak, telinganya dipegang atau jari kakinya dipegang. Nah, udzubillah min dzalik, kalau ada kerabat kita yang meninggal, yang pertama kali dipegang kan jari-jarinya, betul nggak? Oh, jari-jarinya dingin. Berarti sudah tidak ada aliran darah di situ. Nah, sebab apa? Apabila di situ ada aliran darah, maka dia akan kelihatan lebih hangat. Ya, kelihatan lebih hangat. Ada juga yang antara arteri dengan arteri. Ini yang disebut dengan sirkulasi kolateral. Sebentar ya, saya ini batuk banget. Saya minum dulu. Terima kasih. Jadi, kalau sirkulasi kolateral itu hubungan langsung antara arteri dengan arteri. Fungsinya efisiensi di sini. Ya, efisiensi sehingga organ itu tidak mengalami gangguan pada aliran darah yang akan menyebabkan kematian sel. Nekrotik ini kematian sel. Ya. Nah, ini anastomosis. Ini vena, ini arteri. Dia berjalan toh. Nah, ini melalui arteri dengan vena. Ini anastomosis. Tapi kalau di sini, ya, ini bisa disebut dengan kolateral. Maka disebut plexus arteri di sini. Tadi ingat nggak gambar tadi, loh dok, itu apa bukan pembuluh darah? Saya bilang, iya, itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang ada, yang memberi nutrisi untuk dinding pembuluh darah, itu namanya vasa vasorum. Ya, itu namanya adalah vasa vasorum. Vasa vasorum itu biasanya yang paling banyak ada pada pembuluh darah besar, ya, nah ya.
Nah, ini ya, ini vasa vasorum ini. Ya, ini vasa vasorum. Pada jantung itu ada keistimewaan sendiri. Jantung pun juga organ. Jantung pun juga kumpulan jaringan. Jantung pun juga kumpulan dari sel. Sel itu hidup, sel itu butuh nutrisi. Maka jantung, ya pembuluh darah yang memvaskularisasi jantung itu namanya arteri koronaria. Dan yang harus Mbok garis bawahi adalah bahwa arteri koronia ini itu sifatnya terminal. Terminal. Apa artinya terminal? Ujungnya itu berhenti pada jaringan. Nak. Jadi kalau misalkan ya, jari kita teriris. Bagian ini teriris, berdarah. Pembuluh apa namanya? Kapiler yang ada di sini terkoyak. Maka jari kita ini itu aman-aman aja. Mengapa? Karena bagian ini akan mendapat pembuluh darah dari bagian yang lain, dari sisi yang lain. Gitu. Paham ya? Tapi tidak demikian halnya pada awas infusnya. Batuk ya, bukan keselakan, batuk ya. Ya, udah enak. Nanti Mas Agus kesini bawa. Mas Agus nanti kesini bawa itu ya. Sudah tahu. Pakai yang buat ya. Oke, itu ya, maaf ya, agak terganggu. Makanya saya nggak bisa ke kampus ya karena Bapak gerah ya. Bapak kena serangan stroke lagi itu ya. Jadi ya mau nggak mau harus hati-hati. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, 15% suplai darahnya itu dari arteri koronaria. Itu sebabnya nak, karena arteri koronaria ini bersifat terminal. Misalkan bayangkan aja ya, bayangkan ini jantung. Ya, bayangkan. Kemudian ini ada arteri koronaria. Ini berhenti di sini. Kalau ini terjadi penyumbatan ya, tersumbat ini. Tersumbat ya. Maka otomatis bagian ini tidak akan mendapatkan darah. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Karena dia bersifat terminal. Dia tidak akan mendapatkan darah dari sisi yang lain. Nah, inilah yang kita kenal dengan jantung koroner. Atau infak jantung yang bisa menyebabkan keadaan yang sangat fatal ya. Sampai meninggal. Tuh. Arteri koronaria itu ada dua. Arteri koronaria sinister ini ada di ramus interventricularis parakonal. Para dari kata parasut. Jadi dia melayang, Nak. Ya, dia melayang. Kon, ingat konus, ingat konnya es krim. Ya. Konnya es krim yang berbentuk kerucut tadi. Jadi dia itu menggantung pada ujung dari kon itu. Itu parakonal. Sedangkan yang coronaria dexter itu ramus interventricularis sinosal. Ya. Sekali lagi jangan dihafalin ya. Mungkin kalian bisa mengingatnya dengan istilah yang sederhana. Simpan. Simpan. Sinister parakonal. Agak dipelajarin dikit. Simpan. Sinister parakonal. Nah, ini ya. Nah, ini left, ini right. Nah, ini dia gantung, dia ada di atas dari konus, gantung di atasnya konus. Sebentar, kursornya kemana? Nah, ini ya. Jadi ini gantung parakona. Sedangkan yang ini subsinosal, sinosal, ya.
Nanti di semester 2 kalian harus bisa mengidentifikasi ya. Parakonal, subsinusal itu kalian harus bisa mengidentifikasi. Kemudian inervasinya ya. Inervasi itu persarafannya ya. Persarafannya dia bisa motorik, bisa sensorik. Kalau motorik berarti dia menggerakkan otot. Ya, ingat ada otot polosnya di tunika media. Jangan lupa. Berarti ada yang mensarafi. Dan sensorik itu berarti dia menerima respon sebagai reseptor di situ. Ya. Nah, motorik itu berguna untuk mengontrol pelebaran dan penyebaran luan pembuluh darah. Jadi terkait dengan tekanan darah. Nah, ya, terkait dengan tekanan darah. Sebenarnya sensorik juga sih sebenarnya, ya. Tapi dia lebih ke arah perubahan O2, CO2 dan konsentrasi pH. Ya, konsentrasi pH dalam aliran darah. Ini ya. Ini pembuluh darahnya. Ini vasa vasorumnya. Sorry. Ini adalah sarafnya. Maaf, ini adalah sarafnya. Sirkulasi terbagi menjadi dua. Sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau pulmoner berarti kalau saya lebih suka dari atrium kanan ya. Jadi vena cava, kanan. Membawa karbon dioksida, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri. Nah, itu berarti sirkulasi pulmoner. Nah, kalau sirkulasi sistemik itu dimulai dari atrium kiri, ventrikel kiri sampai dengan mencapai vena cava, baik itu kranial maupun kaudal. Ya, kalau kranial berarti dari kepala, leher, bagian torak, tapi kalau kaudal dari perut, ya, kemudian torak belakang dan kaki belakang, ya. Ini saya kira sudah ya. Jadi ini alirannya, bisa kalian lihat ya. Ini alirannya. Sistemik berarti seluruh ya, ke seluruh tubuh. Sama udah saya bicarakan tadi ya. Tidak ada perbedaan. Hati-hati dengan fetalis. Sirkulasi fetalis itu terbalik, Nak. Ya, terbalik dengan yang dewasa. Jadi dia itu berangkat dari plasenta. Hati-hati, plasenta itu adalah anyaman kapiler ya yang menghubungkan antara induk dengan janin. Itu plasenta. Anyaman kapiler. Ya. Kalau oksigen CO2 tetap secara difusi. Tapi kalau nutrisi itu terjadi secara bisa transport aktif, bisa juga secara osmosis ya. Nah, yang terpenting di sini ini ada ductus arteriosus. Ya. Ductus arteriosus itu adalah darah yang masuk ke dalam trunkus pulmonalis ya, menuju ke aorta. Jadi ini trunkus pulmonalis itu vena pulmonalis. Ya, menuju ke aorta dan sebagian kecil masuk ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonalis. Gitu. Ya, melalui arteri pulmonalis. Jadi di sini agak terbaliknya di sini. Kalau ininya tetap. Makanya di sini ada sebagian kecil. Nah, segera setelah melahirkan, ductus arteriosusnya ini akan membentuk ligamentum arteriosum. Kemudian seperti ditutup, plek gitu, kemudian dia switch. Gampangannya kalau alirannya ke kanan pada pada adult ya, pada yang dewasa, fetalis ke kiri, maka begitu dia lahir, maka dia akan berubah ke kanan. Itu sebabnya kenapa bayi lahir harus nangis.
dan nangisnya harus kenceng. Kenapa? Dengan dia menangis kenceng, dia menekan dadanya sehingga ductus arteriosusnya itu ketutup. Ya, dan alirannya terbalik. Dia akan membentuk ligamentum arteriosum. Nah, pada mereka-mereka yang nangisnya nggak terlalu kencang, itu sempat terjadi apa yang disebut dengan jantung bawaan. Nah, itu karena bocor, ya. Nah, kemudian ada foramen ovale, ya, yang juga pada janin, ya, juga pada fetus di antara atrium kanan dan kiri. Nah, nanti kalau kalian perhatikan pada saat kelahiran partus, dia akan menutup dan disebut ovosa ovalis. Memangnya ada, Dok? Ada. Ya. Vena umbilicalis itu adalah vena yang ada pada plasenta. Ya. Jadi justru vena umbilicalis kaya oksigen. Tidak punya katup. Tapi sebaliknya arteri, ya, dia mengandung CO2, juga tidak berkatup. Ya. Nah, ini ya kebalik ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini langsung terbalik. Ya, langsung berbalik arah. Ini adalah posisi dari foramen ovale. Ya, nanti kalau udah lahir, partus, dia akan membentuk fossa ovale. Ya. Iya, guys. Ya. Ini yang harus kalian ketahui ya. Ada trunkus brachiocephalicus untuk wilayah kaki, kepala dan kaki depan. Ini nanti brachiocephalicus itu akan mencabangkan carotis communis yang terus ke arah atas, wilayah kepala leher, dan arteri aksilaris yang menuju ke kaki depan. Kemudian ke arah posterior atau ke arah kaudal itu ada aorta abdominalis. Ya. Dari sesuai dengan namanya abdomen, perut, maka dia akan ke wilayah perut dan kaudal. Nanti di sana dia akan mencabangkan iliaka eksternal untuk wilayah kaki belakang dan iliaka internal untuk wilayah urogenital. Adik, dipanggil Agung, sana di atas sama Agung. Ya. Sedangkan vena itu yang terpenting buat kalian adalah vena jugularis, vena cava caudalis. Ya. Vena jugular itu biasanya kalau pada hewan besar digunakan untuk ambil darah. Ya. Nah, ini arteri carotis communis, ini turun ke bawah aksilaris. Ini trunkus brachiocephalicusnya. Ya. Ini aorta abdomen. Sebenarnya ini aorta thoracalis sebenarnya karena dia masih ada di cavum torak. Tapi setelah dia menembus diafragma, di sini ada diafragma, masuk ke abdomen dia akan menjadi aorta abdominalis. Ya. Ini arteri aksilaris. Angiologi itu adalah ilmu yang mempelajari pembuluh. Ya, sekarang kita bicara sistem limfatiknya. Jadi ada organ limfatik, ada limfonodus, dan ada pembuluhnya. Nah, organ limfatik sendiri nanti diperjelas di imunologi ya, di bagian lab virologi dan mikrobiologi ya. Kalian akan mempelajari di situ ya. Kita perhatikan di situ bahwa dia itu ya ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu tempat pematangan biasanya, Nak. Ya, untuk kemudian menjadi antibodi. Ini adalah antibodi. Ya. Nah, ini adalah antigen yang akan merangsang pembentukan dari antibodi. Ya. Sedangkan sekunder itu mengaktifkan limfositnya dulu. Ya, baru kemudian dia akan mengaktifkan primer.
Timus itu terletak di sepanjang leher di sini. Hah? Kalau pada unggas itu warnanya adalah keputihan. Ya, ini T, dia menghasilkan limfosit T. Ya, pada saat dia mengalami dewasa kelamin, dia akan menyusut. Jadi timus itu sebanding dengan bursa fabricius. Nah, bursa fabricius itu posisinya ada di dorsal dari kloaka. Ya, di dorsal dari kloaka berbentuk kantong. Ini kan agak sulit ya, Nak ya. Kalau kalian menghafalkan, setengah mati kalian. Ya, setengah mati. Kalau ini T menghasilkan limfosit T, ini B menghasilkan limfosit B. Ya, ini nanti limfosit B inilah nanti yang akan membentuk antibodi. Nah, ini timus. Ya, ini timus. Ini tiroid. Ya, ini arteri karotis kiri kanan. Nah, ini adalah subsclaviia yang akan menuju ke aksilaris ya. Gumboro ini membesar dan ada bercak-bercak. Ini adalah virus yang menyerang bursa fabricius. Ini bursa fabricius. Ya. Dia akan mengalami perdarahan dan dia nekrosis, kemudian dia membentuk keju. Nah, kalau pada unggas, bercak perdarahannya itu bisa nampak pada otot dada dan juga pada paha. Limfoid sekunder itu tonsil dan limpa. Ya. Tonsil itu lebih sering disebut dengan MALT, mucosal lymphoid tissue. Ya, jadi dia ada pada permukaan dalam dari organ. Sedangkan limpa, ya, kalau kalian makan masakan Padang, ada beli rendang limpa gitu ya, itu isinya adalah darah, ya, dan fungsinya antara lain itu adalah untuk membantu sistem kekebalan, ya. Pembuluh limfatik itu disebut dengan limfonodus, nodulnya, ya, dan pembuluh limfa. Kalau kalian batuk, sini kalian mesti sakit, betul ya? Ngelanjar istilah orang Jawa, betul ya? Nah, itu limfonodus kita bermasalah karena kita ada eh, infeksi virus influenza. Nah, kayak saya ini kalau saya tekan gini sakit, karena saya flu, ya. Dan ini bengkak, terasa bengkak. Dia beragam, ya, dan di dalamnya ada limfosit. Kemudian ada limfonodul yang ada di wilayah-wilayah tertentu, itu disebut dengan limfocenter. Jadi dari bawah atau dari atas dia terpusat ke situ, baru dialirkan ke pembuluh darah. Ya, fungsinya adalah untuk memantau cairan limfe. Ya, ini ada istilah fasa aferen, ada istilah fasa eferen. Perhatikan cara kalian mengingat. Satu aja yang kalian ingat, yang satunya mengikuti. Saya lebih suka dari eferen. Ingat exit. Kalau kita keluar dari bioskop kan pasti keluar dari pintu exit. Betul nggak? Exit keluar. Berarti dari pembuluh, sorry, dari kelenjar limfa keluar menuju kelenjar limfa yang ada di depannya. Gitu. Kalau aferennya ya berarti dia masuk. Jadi kalau saya gini nih, ya, ini asalnya ya dari leher ini ya, batuk karena di leher sini, ya, dari hidung saya buntu, masuk kemari, ya, naskah. Ya, makasih. Masuk ke sini ya, nah itu ini terus masuk ke eh, pembuluh darah. Adik panggil mami.
Ini aferen, ini eferen. Ya. A, ini exit. Nah, ini ya. Fungsinya adalah mengalirkan cairan limfe, ya. Kemudian salah satu ujung kapilernya buntu, gitu ya. Dan mudah dilewati oleh substansi yang berasal dari dalam jaringan. Jadi dengan kata lain, aliran limfe itu sangat tergantung dengan kontraksi otot. Ya, kontraksi otot di sekitarnya. Ini ya. Tekanan dari luar pembuluh. Jadi tekanan dari luar pembuluh ini yang dimaksud adalah kontraksi dari otot, gitu ya. Nah, cairan lempa itu disebut dengan sile. Isinya yang utama adalah cairan getah bening, plasma darah, dan sel darah putih. Itu isinya. Ya. Yang paling banyak mengandung cairan limfa itu adalah hati. Dan komponen utamanya justru protein, ya. Nah, ini ya alirannya. Jadi kalau kita perhatikan, kita ambil salah satu, ya, ini ductus thoracicus. Jadi aliran limfe itu akan masuk ke ductus thoracicus, kemudian akan bermuara pada vena cava kranial, gitu ya. Ada juga yang langsung masuk ke cisterna sili, ya. Kemudian baru masuk ke pembuluh darah. Trunkus dan ductus, ya, pada pembuluh limfatik itu ada trunkus trachealis, berarti dia posisinya ada di trakea. Lumbalis ada di lumbal, pinggang, ya. Intestinalis, sus, sili, cisterna sili itu di dada, ya. Dan ductus thoracicus juga di dada. Nah, ini ya, trunkus trachealis, ya. Ini lumbonodul axillaris ketiak. Ini sternalis, ini masuk ke cisterna sili. Masuk ke trunkus trachealis dulu, baru masuk ke cisterna sili. Ini aliran limpa dari organ dalam kafum, abdomen, dan pelvis. Pelvis itu mana? Rongga panggul. Ya, rongga panggul. Di dalamnya ada ginjal. Di situ ada lymphonodu renalis. Ini cisterna sili, dia masuk ke sini. Ya, masuk ke trunkus intestinalis, dibawa ke depan. Ya. Aliran pembuluh limfa pada permukaan tubuh, kalian lihat di sini. Ini nanti di semester 2 kalian harus dapat. Lymphnodul cervicalis superficialis. Apa, Mas? Pipis. Ya nggak apa-apa. Habis ini tak ganti. Nggak apa-apa. Habis ini tak ganti. Pipis ada di situ. Ya. Nggak bisa. Sebentar. Bentar. Nah, ini adalah lymphnodul poplitea. Ini juga harus kalian dapat. Ini lymphnodul inguinalis profunda. Ini juga harus kalian peroleh. Ini adalah lymphnodul penting. Yes. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Sudah habis. Sudah habis? Buang air lah. Mau ganti. Oke, baik. Sampai di sini ya. Tadi kalian sudah apa namanya? Sudah download ya. Sudah download. Jadi kalian bisa belajar lagi. Nanti kalau ada apa-apa kalian bisa tanya ke saya. Ya. Oke. Saya undur diri karena ini suami saya gelisah banget ya. Saya undur diri. Mohon maaf kalau hari ini nggak nyaman ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu di kelas ya, Nak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Terima kasih. Salam, terima kasih banyak dong. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Dok.